Pernahkah Anda merasa lemas setelah makan nasi? Banyak lansia merasakan hal itu. Ternyata nasi putih biasa bisa membuat gula darah naik cepat. Kondisi ini tentu berisiko bagi kita di usia senja. Tapi jangan khawatir, sahabat, ada cara untuk tetap makan nasi dengan aman tanpa membuat gula darah melonjak. Yuk kita bahas rahasia nasi rendah gula. Menurut Harvard School of Public Health, nasi putih punya indeks glikemik tinggi, artinya gula darah naik cepat setelah makan. Tapi solusi tidak harus berhenti makan nasi. Kita bisa memilih jenis nasi yang lebih bersahabat untuk tubuh. Salah satunya dengan beralih ke beras merah atau beras coklat yang indeks glikemiknya lebih rendah. Mari kita bahas lebih jauh. Beras merah mengandung lebih banyak serat dibanding nasi putih. Serat ini membuat pencernaan lebih lambat sehingga gula darah naik perlahan. Selain itu, rasa kenyangnya lebih lama. Jadi, kita tidak cepat lapar lagi. Ingat sahabat, menjaga pola makan adalah bentuk cinta pada tubuh. Segmen berikut, kita akan bahas nasi jagung dan nasi singkong. Di banyak daerah, nasi jagung atau singkong sudah biasa dimakan. Keduanya punya kandungan serat yang cukup tinggi. Menurut beberapa ahli gizi, makanan pokok ini bisa jadi pilihan pengganti nasi putih. Rasanya pun enak jika diolah dengan tepat. Jadi, kalau bosan dengan nasi putih, tidak ada salahnya mencoba variasi ini. Selanjutnya kita bahas teknik memasak yang bisa menurunkan kadar gula nasi. Tahukah Anda, cara memasak nasi bisa memengaruhi kadar gulanya? Penelitian menyebutkan, memasak nasi lalu mendinginkannya semalam di kulkas bisa menurunkan indeks glikemik. Proses ini membuat pati berubah jadi lebih sulit dicerna. Jadi, nasi dingin yang dihangatkan kembali lebih ramah bagi gula darah. Setelah ini, kita bahas tambahan lauk yang mendukung. Makan nasi rendah gula akan lebih baik jika dipadukan dengan lauk kaya protein seperti ikan, tahu, atau tempe. Protein membantu memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Jangan lupa tambahkan sayur rebus atau tumis untuk melengkapi serat. Ingat sahabat, tubuh kita berhak mendapat asupan yang seimbang. Yuk lanjut ke segmen tentang porsi makan. Sering kali masalah bukan pada nasi saja, tapi porsi yang berlebihan. Aturan sederhana, gunakan piring kecil, isi setengah dengan sayur, seperempat dengan nasi, dan seperempat dengan lauk. Dengan begitu, porsi lebih terkontrol. Ini cara praktis menjaga gula darah tetap stabil. Lalu, bagaimana dengan nasi instan atau cepat saji? Kita bahas selanjutnya. Nasi instan atau nasi cepat saji memang praktis, tapi biasanya kadar gulanya lebih tinggi. Menurut ahli gizi, proses industri membuat serat berkurang. Jadi, sebaiknya pilih nasi alami yang dimasak sendiri. Memang butuh sedikit usaha, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Setelah ini, kita bahas tentang kombinasi nasi dengan sayur berdaun hijau. Sayur berdaun hijau seperti bayam, kangkung, atau brokoli sangat baik jika dikombinasikan dengan nasi. Kandungan serat dan vitaminnya membantu menyeimbangkan gula darah. Jadi, jangan biarkan nasi sendirian, selalu dampingi dengan sayuran segar. Ingat, sahabat, makan sehat bukan soal pantangan, tapi soal keseimbangan. Yuk kita lanjutkan dengan rahasia nasi dingin. Nasi yang sudah dimasak, lalu disimpan dingin, punya lebih banyak pati resisten. Pati ini lebih sulit dipecah jadi gula. Jadi, trik sederhana seperti menyimpan nasi di kulkas bisa membantu kita. Saat dihangatkan kembali, rasa tetap enak, manfaat tetap terjaga. Mari kita bahas perbedaan beras putih, beras merah, dan beras hitam. Beras putih cepat dicerna, beras merah lebih lambat, sedangkan beras hitam punya kandungan antioksidan tinggi. Antioksidan ini baik untuk melindungi sel tubuh. Jadi, sesekali mengganti nasi putih dengan nasi hitam bisa jadi pilihan cerdas. Tidak hanya menurunkan gula, tapi juga memberi nutrisi tambahan. Lanjut kita bahas cara mencampur nasi. Kalau belum terbiasa, jangan langsung beralih total. Bisa coba mencampur nasi putih dengan nasi merah atau beras hitam. Dengan perbandingan separuh-separuh, lidah tetap terbiasa, tubuh juga lebih sehat. Cara ini pelan-pelan membantu kita beradaptasi. Ingat sahabat, perubahan kecil yang konsisten lebih baik daripada perubahan besar yang sebentar. Selanjutnya, kita bahas lauk sehat pelengkap nasi rendah gula. Manfaat nasi rendah gula bukan hanya menjaga kadar gula darah, tapi juga membantu berat badan tetap stabil, memberi energi lebih merata, dan menjaga kesehatan jantung. Dengan manfaat sebanyak ini, sayang sekali kalau kita tidak mencoba. Setelah ini,
kita bahas peran air putih saat makan nasi. Minum air putih cukup membantu pencernaan lebih baik. Sebaliknya, terlalu banyak minum manis saat makan nasi bisa membuat gula darah melonjak. Jadi biasakan minum air putih sebelum dan sesudah makan. Ingat, sahabat, tubuh kita butuh kesederhanaan, bukan berlebihan. Yuk kita bahas waktu makan yang baik. Waktu makan juga berpengaruh. Sebaiknya makan nasi di jam yang teratur, bukan sembarangan. Makan malam terlalu larut membuat gula darah sulit terkontrol. Pilih makan malam lebih awal, sekitar jam 6 atau 7. Dengan begitu, tubuh punya cukup waktu mencerna sebelum tidur. Lanjut kita bahas pentingnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik ringan seperti jalan sore setelah makan membantu gula darah lebih stabil. Gerakan sederhana bisa mempercepat tubuh memanfaatkan energi dari nasi. Jadi, jangan langsung rebahan setelah makan. Ajak diri sendiri untuk bergerak santai. Ingat sahabat, langkah kecil bisa memberi manfaat besar. Setelah ini, kita bahas tentang variasi nasi sehat dari daerah. Indonesia kaya variasi makanan pokok. Selain nasi putih, ada nasi jagung di Jawa, nasi singkong di Maluku, dan sagu di Papua. Semua bisa jadi pilihan rendah gula yang lebih ramah bagi lansia. Jadi mari kita lestarikan pangan lokal sekaligus menjaga kesehatan. Selanjutnya, kita bahas cara menghindari nasi goreng berminyak. Nasi goreng memang enak, tapi minyak berlebihan bisa membuat gula darah sulit terkendali. Kalau ingin, buat nasi goreng dengan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, tambahkan sayur banyak, dan kurangi kecap manis. Dengan cara ini, nasi goreng tetap nikmat tanpa khawatir berlebihan. Yuk kita lanjut ke segmen manfaat psikologis makan nasi sehat. Makan nasi sehat bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal pikiran. Saat kita tahu makanan kita lebih aman, hati jadi lebih tenang. Tidak ada rasa bersalah setelah makan. Ini membuat hidup lebih damai dan semangat lebih terjaga. Mari kita bahas tips menyimpan beras agar tetap segar. Simpan beras di tempat kering dan tertutup rapat agar tidak cepat rusak. Jika ingin lebih awet, simpan sebagian di kulkas atau wadah kedap udara. Beras yang segar akan lebih enak diolah dan nutrisi tetap terjaga. Ingat sahabat, menjaga bahan makanan sama pentingnya dengan cara mengolahnya. Selanjutnya, kita bahas trik memasak dengan santan. Masakan nasi bersantan memang lezat, tapi santan terlalu banyak bisa membuat makanan lebih berat. Jika ingin tetap menikmati, gunakan santan encer dan imbangi dengan sayur hijau. Dengan cara ini, rasa tetap nikmat tanpa membebani tubuh. Setelah ini, kita bahas kebiasaan makan perlahan. Makan perlahan memberi waktu pada tubuh untuk merasa kenyang. Jika makan terlalu cepat, kita cenderung menambah porsi nasi. Jadi, kunyah makanan dengan tenang, nikmati rasa, dan syukuri setiap suapan. Kebiasaan sederhana ini membantu kita mengontrol gula darah. Yuk kita bahas rahasia kecil yang sering dilupakan. Rahasia kecilnya adalah konsistensi. Tidak cukup sekali dua kali mencoba nasi rendah gula, tapi perlu dijadikan kebiasaan. Jika dilakukan terus, tubuh akan merasakan manfaat nyata. Jadi mari kita tetap semangat, sahabat, setiap usaha kecil membawa perubahan besar. Lanjut ke segmen terakhir sebagai penutup. Sahabat, nasi rendah gula bukan berarti kita harus berhenti makan nasi. Dengan memilih jenis beras yang tepat, cara masak yang benar, porsi seimbang, dan lauk sehat, kita bisa tetap menikmati nasi tanpa khawatir. Ingat, hidup sehat adalah pilihan sederhana setiap hari. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus.